Salam. Saya perkenalkan diri lagi. Nama Beta Julina Rafael, karena sudah menikah dengan Pak Setiawan Raharjo, maka di SK dari Sinode Pendeta Julina Raharjo Rafael. Raharjo itu orang Jawa, jadi Beta sedikit Jawa-Jawa, tapi rote dari Pugdale Mama. Saya Rafael dari Pugdale, asli rote Bapak. Di sini ada banyak orang rote kok. Oh, dikira semua orang Jawa kira. Nah, kita bersalam-salaman dulu di samping kiri dan kanan. Sekali lagi salam. Ini tema yang Sinode kasih untuk ketong semua pendeta kebit hari ini, bahkan dengan pembacaan Pengkhotbah pasal 10 ayat 1 sampai 20, hikmat dan karakter fondasi pendidikan Kristen yang berkualitas. Bapak Mama pernah lihat lalat kok? Lalat selalu hinggap di apa? Di sampah, sama hinggap di madu. Pasti dia cari yang berbau busuk ya, dia akan hinggap di situ. Karena itu kita akan bahas ini firman Tuhan sesuai dengan ayat per ayat. Jadi ayat 1 sampai 20 Bapak mau bertahan. Ini kebaktian terakhir toh. Sen ada jam 10 ke atas toh. Lain hari ketemu hari sudah. Jadi beta mau kasih tahu begini Bapak Mama. Orang yang berhikmat terlihat dari karakternya, cara berpikirnya, dan cara bertindak, cara bertutur, sekaligus cara berperilaku, cara menghasilkan juga, cara menikmati, kematangan untuk mengenal dan menghayati nilai-nilai hidup manusia dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan orang bodoh, sesuai pembacaan ini saya bawa Alkitab edisi 2, jadi agak sedikit beda tapi sedikit dia punya kata kalimat. Nah, kita akan bahas ayat 1 sampai 3 dulu. Di situ dikatakan kebodohan dan hikmat, orang berhikmat dan orang bodoh. Ini Alkitab yang tulis tentang orang bodoh, bukan saya yang mau ucap sendiri. Jadi bisa jadi ternyata ada pada orang yang bodoh. Pengkhotbah memulai mengumpamakan kebodohan seperti lalat yang mati, dan itu kalau kita belajar bahasa Ibrani itu dikatakan di situ ya dia adalah meragihkan lalat itu mati, membusukkan, dan dengan demikian juga sedikit kebodohan lebih berpengaruh. Ya seorang bodoh kalau tuntun orang bodoh, kok mama lihat ke mana? Kau akan duduk dalam kumpulan pencemooh itu. Omalelak dota. Ini roti, ada roti Pugdale. Omuhin ay kal timur. Suba bisi kayak duduk ini di pesta potong dagingnya, potong mulai. Omalelak so, sampai okanai so. Lu tahu kok satu di anak-anak suami. Ada dipotong orang pun lagi menggosip orang. Oh dia begini, dia sebegini. Lu tahu itu berdua di sana. Oh dia ada center-center yang si A si B. Ini orang bodoh. Nanti kita tahu B, kemana? Akan berlanjut dengan cerita selanjutnya. Maka episode itu dia akan bersambung terus. Tapi kita tidak dibayar Bapak Mama. Kalau kita akan bayar kalau kita memfitnah orang. Kalau orang itu tahu dan membawa kita ke pihak hukum, siap duit sudah untuk kita perkara. Karena itu Bapak Mama artinya bahwa sepotong kecil kebodohan lebih berat dari hikmat yang melimpah. Lalat merusak walaupun binatang kecil, tetapi merusak seluruh parfum si pembuat minyak wangi. Nah, kebodohan kecil itu menghasilkan kesalahan yang fatal, yang merusak semua hal yang baik.
Si pengkhotbah di sini menekankan bagaimana kebodohan bisa merusak hikmat dan kehormatan. Sekarang kan lagi era digital ya. Semua kalau galau atau senang muat di Facebook. Taruh di story, ketong baca, ketemu. Nanti dia lagi galau, ketong tanya. Halo be, karmana, ada apa? Biasa tanyanya langsung di akun yang pembuat itu. Jadi kalau ketong lihat di grupnya Pikir kalau kita ada di itu grup, ada banyak hal yang termuat di situ yang hoaxnya banyak. Nanti ketong juga ikut tergiur dan memberikan komentar. Kalau Bapak bukan porsinya kita, jangan. Tinggalkan itu karena kita akan ada dalam barisan orang-orang bodoh. Ayat 2 dikatakan posisi orang bodoh dan orang berhikmat. Kebiasaan dalam masyarakat khususnya memberi sesuatu dengan tangan kiri dianggap tidak sopan. Kalau kita mau kasih atau ada yang terima, dia terima kiri, jangan terima dengan kanan, apalagi kayak anak-anak kecil. Ada terima dengan kanan baru kita jelaskan. Kalau tangan kiri itu permisi, biasa di belakang kalau kita ada sesuatu. Ya toh, kalau mama ke kamar mandi BAB kan pasti tangan kiri tuh kalau dia kidal, tapi kalau dia biasa berarti tangan kanan. Nah ini pun kita harus ajarkan kepada anak-anak. Dan kebiasaan ini kita harus percaya tidak boleh diulang-ulang oleh keluarga. Menurut kita bahwa tangan kiri itu area yang tidak baik dan perlu untuk kita memberikan edukasi yang baik sehingga fondasi pendidikan di dalam keluarga juga anak-anak ketika di sekolah mereka kuat. Sekarang mau pernah baca anak-anak pun tulisan di buku yang dalam sekolah tiap hari ini. Dan pun tulisan ke dokter Bapak-Mama. Kasih resep dokter nih. Dulu saya lahir tahun 70-an. Kita menulis indah ya di sekolah. Sekarang tidur duduk bangun hanya pegang HP, bangun siapa ada komen, siapa ada kirim WA, siapa ada duduk berdiri sejelas kita baca. Bisa jadi tadi Bapak Mama datang gereja ada baca-baca kok WA kok. Selamat hari Minggu. Saya pagi-pagi itu hari apa saja kita kasih ucapan selamat dengan kata kalimat firman Tuhan. Jadi kalau ketong sendiri, kalau ketong mau bahwa di bulan pendidikan yang dicanangkan Majelis Sinode di bulan Juli, mari ketong benahi di dalam rumah dulu. Fondasi kita tidak kuat, anak di sekolah di sana mama sedia kan, naik demo kok lanjut. Lanjut di mana? Di mall, jalan-jalan, pokoknya keliling. Pulang, orang tua tanya kemana raport baik kok? Mama nilai dong semua merah. Pak guru, ibu guru kasih tinta merah. Nah ini hikmat dan karakter fondasi pendidikan Kristen yang berkualitas ini kita mau capai seperti apa. Orang nanti dia lantik jadi polisi, tentara, bisa kok anak tuh. Tidak bayar berapa itu? Nah, kita bertanya akan seperti itu. Padahal orang yang lulus murid tidak perlu bayar. Dan kalau bayar, kalau kena tangkap, masuk sel. Bapak Mama, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau kita lihat dalam budaya Jawa, itu ada wayang-wayang, toko-toko jahat itu biasanya di sebelah kiri, sedangkan toko-toko yang baik pada umumnya itu di sebelah kanan. Dan pengkhotbah mengangkat kebiasaan tersebut untuk menjelaskan posisi orang berhikmat. Hati orang berhikmat itu menuju ke sebelah kanan, yang menghasilkan hal-hal baik. Sedangkan hati orang bodoh itu dia ke kiri, yang akan menghasilkan hal-hal yang tidak baik. Nah ayat 3 dalam sorotan terhadap sikap orang bodoh itu ada. Orang bodoh menganggap semua orang lain juga bodoh. Nah di jalan ia sering mengatai orang juga, lu pun bodoh lah. Padahal beta emang lu pun bodoh lah. Tapi itu juga bodoh tuh. Nanti kayak bapak mama di rumah marah, lu sama kayak kode sabi. Kode mama kode nah. Iya tuh. Lu sama kayak babi sabi. Iya kode bapak babi nah makanya dikesal beta babi. Kalau kita menyebut itu kepada anak-anak dan anak-anak itu bisa mengkritisi ketong, jangan marah. Perbaiki itu.
In anak pemodo ke karbo, iko di puma yang soto sekolah. Iko di punene, iko di pumapani. Iya toh? Biasa kalau ketemu ada anak sarani atau abang aninya ada, mam ani ada, atau di punto persis sambil tohu. Di model sama kayak itu. Nah kok itu ketemu sadar laki-laki, ketemu menghina lain. Itu artinya ketemu masuk dalam barisan orang yang bodoh. Hal yang kedua itu di ayat 4-7 Bapak Mama, sikap orang kecil yang menghadapi penguasa. Penguasa tidak bebas dari kesalahan Bapak Mama. Bapak Mama lihat penguasa-penguasa sekarang sudah ditangkap KPK, ada yang sementara diproses di kepolisian gara-gara mereka berkuasa dan menyalahgunakan sesuatu, misalnya anggaran dan sebagainya. Kita lihat bulan ini habis, mungkin ada lagi masalah yang lain. Kalau kemarin-kemarin kita lihat semua bilang Jokowi punya ijazah palsu, dia selalu ngomong apa? Terakhir yang dia tempuh jalur hukum, gitu. Jadi kau jangan suka memanas-manasi sesuatu atau ikut berkuar-kuar di situ. Karena kau tahu keadaan apa yang akan terjadi dengan orang itu. Nah, penguasa di sini tidak hanya menekankan tentang raja, tetapi penguasa dalam lingkup-lingkup kecil dan orang-orang yang berwibawa. Jika penguasa marah, jangan cepat-cepat meninggalkannya dan harus hadapilah dengan tertunduk. Atau Bapak Mama biasa di sini bermarah dalam rumah suami istri, misalnya contoh, mama jalan ke sini, asyik dulu tua satu, semua mati, marah-marah terus. Jalan ke tinggal, atau mama marah bapak jalan ke tinggal, bilang ditenangkan diri di tempat pak larut. Sini ada minum kok, mau ke Bapak majelis dong. Minum sedikit-sedikit kok, sedikit-sedikit minum. Dia minum juga ukur-ukur ke pulang dari rumah, jangan masuk salah rumah. Bisa jadi dia jalan kaki sutopeo begini, aja menyanyi sepanjang jalan. Hari Minggu begini bilang, besok 3 deh, masih mengantuk. Iya, itu terjadi Bapak. Itu juga mau beta katakan di sini bahwa butuh kesabaran. Kalau dalam rumah ada yang tidak rajin gereja, didoakan, tumpangkan tangan. Bapak kalau ada setahun sekali baru Bapak datang, itu susah sudah datang. Kalau di rumah dia ajak keluarga berdoa, apa saja itu sebelum masuk bulan keluarga. Dan kalau Bapak jarang, kalau Bapak justru pernah ikut, tapi pesta dia duduk paling depan. Nantuk kali ini muka. Maina kalau dari konjak na belakang Marta dan Maria. Itu terjadi Bapak Mama. Jadi jangan kau anggap kau ini penguasa, raja atas kau keluarga, atau karena kau di sini majelis jadi kau sedikit penguasa, tidak Bapak Mama. Di sini Lembaga Alkitab Indonesia menggunakan kata kesabaran. Ketundukan akan mencegah kesalahan-kesalahan besar. Butuh kerendahan hati Bapak Mama, jangan terlalu sombong. Lihat orang sombong itu beb musuh, itu beb musuh. Kita hidup jangan ada saling bermusuh. Pas ada lihat dari sana, anjing ada lewat di sana. Satu setan ada lewat. Kalau jengkel orang nih, kira-kira Bapak Mama sepanjang lihat dan tatap orang membuka duduk berhadapan ke Mama dua-dua kalau mana? Pasti menurut kalau terus tunggu dalam penyesalan, Tuhan tolonglah. Tidak usah, lebih baik enjoy. Tidak menyimpan dendam amarah dengan orang. Biarkan itu akan mengalir terus kapan saja. So minta Tuhan kasih, apalagi minta. Di ayat yang ke-8-11 itu ada contoh-contoh umum. Sebab akibat perbuatan yang tak berhikmat, siapa yang menggali lubang akan terperosok ke dalamnya. Dan ini paralel juga dengan Amsal 26 ayat 27, di Mazmur pasal 7 ayat 16, dan pasal 35 ayat 7-8. Bapak Mama baca sendiri. Dan karena menurut seorang bapak yang bernama Klaus Potts, sebagaimana dikutip oleh Singgi, mengatakan bahwa Allah tidak langsung memberi sanksi atau pelanggaran, tetapi orang yang melakukannya akan
menanggung sendiri. Bapak Mama di sini merasa bahwa kalau punya masalah, penderitaan, apa itu Tuhan yang menghukum? Tuhan tidak pernah menghukum ketong. Ketong yang melakukan itu perbuatan. Maka ketong harus menerima resiko. Tidak usah kalau sesuatu terjadi, satu yang salah gara-gara dia. Kok beta sebegini? Padahal kita tidak koreksi. Harus lebih banyak introspeksi diri, koreksi diri. Saya di gereja selalu ingat, pendeta itu tidak sempurna. Tegurlah dia sebagai saudara, sebagai mama, sebagai bapak, sebagai TI, sebagai to'o, sebagai bong-to'o, biasa. Tapi kalau omong-omong bab mama pendeta di luar orang yang dengar. Baik pendetanya tidak dengar, kalau saya dengar diam-diam. Malah beta malam berlutut di muka mimbar pakai toga, Tuhan tolong ampuni ketong yang berdosa. Karena ketong pemimpin selalu disoroti ya. Ini pendeta dulu tukang pastel. Ini pastel juga salah. Dia mati tuh di dalam peti, mama lihat dia pakai apa? Pakai ini sah. Di dalam mungkin ada sarung selimut. Ketong pastel juga salah, pakai lipstick juga salah. Pakai anteng-anteng tak gantung sampai di bawah 5 kilometer juga salah. Kalau di pesta kan ketemu sebagai ya. Iya, pesta namanya pesta tuh mesti berdandan. Malah Bapak Mama di sini kalau mau acara pesta itu suruh rancang 3-4 bulan seragam. Warna apa, masuk minta warna apa, sampai resepsi, sampai antar pengantin pas lari boroy, sudah ada memang. Sudah ada di sini. Dan bagian fashion itu biasa ada dalam satu keluarga itu ada. Satu keluarga ini super cantik. Jadi modelnya begini ya bapak-bapak kita beli langsung karena di toko itu banyak. Mama tinggal jahit beli kain 5 piece begitu. Di desa mata air sini taruhin semua pakai habis seragam. Nanti baru ada sesuatu terjadi begitu, lebih bikin rugi ya. Itu juga ada Bapak Mama. Nah ini yang ketong contoh-contoh ini. Kalau ketong son ikuti sehari-hari akan membuat ketong juga akan tersisih. Pengkhotbah mengangkat orang yang membongkar pagar tembok orang Yahudi. Dan tembok pagar atau rumah orang Yahudi biasanya disemen dengan lumpur sehingga masih banyak rongga-rongganya. Kalau sudah lama dan tua, biasanya bagian dari tembok menjadi hunian bagi binatang-binatang kecil seperti ular. Bapak Mama pernah dipagut ular? Ular hijau misalnya pisawah. Di sini semua pisawah kok. Hanya tinggal di jalan aspal sawah. Kalau dipagut ular enak. Minta tambah lagi. Ular tambah lagi di tangan kok, di kaki kok, di mana kok? Atau tebuan atau ini panik ini lebar. Kalau dia gigit detok di sini bilang tambah le Pak, di sini belum bangkat, tambah di sini le. So mungkin kita akan kapok Bapak Mama. Tapi ada juga yang akan menduga di firman Tuhan. Dan sampai ada yang kirim mantra. Tukang suami dong pasti sukirin. Mas ada kok di sini yang suka pakai mantra-mantra. Ada kok dong kirim. Karena ada juprafari ke muka. Pulang itu levi kaki subangka. Kan kaki bangka kita bilang levi. Padahal di asam urat saya di lutut. Kita juhira. Minumnya kok paling sadar Bapak Mama. Kok kolesterol naik harus mulai begini-begini. Aduh, saya dulu dikasih apa yang kasih Filipina, Padahal dia pun kolesterol naik karena makan rampelo ayam dong, daging sapi dong, pentolan kebok-kebok minta yang jumbo yang begini, kalau dia makan sendiri. Kan daging sapi kan kolesterol tinggi tuh. Jadi lebih baik makan daging babi. Karena kolesterol sedikit sah. Saya di pesta minta maaf, lebih bakar tes beta ketaruh kuah kosong, kuah lurus ya kan. Memang beta suka yang babumbu. Biasa-biasa sah. Usia 50-an ke beta, jangan selalu makan daging. Kurangi itu. Jaga pola makan juga pola pikir. Sehingga 50-an, ibu seumur berapa 11 tahun. Ya toh? Karena kita mau pesta memang juga memang tua awet muda, bisa puji diri sendiri karena kita rasa juga kayak muda, kok masih bisa lompat, masih bisa lari, masih bisa naik pohon tua. Nah tanya beta tempat misalnya.
Saya melahirkan anak ada 3, tapi normal semua. Coba yang operasi dong, suruh pindah tua, aduh, disuruh nosok. Tapi minta maaf yang melahirkan sesar, tidak masalah. Asal jaga pola makan. Kita pun ini nih yang harus dijaga, pola pikir ini dengan hati, Bapak Mama. Karena itu akan mengganggu ketemu relasi dengan sesama dan juga dengan Tuhan. Kalau hati bersifat mau mehong begini ada, engkau sudah tersinggung sampai itu. Ada di sini yang suka tersinggung. Gereja terus kerjanya tersinggung sah. Itu dirubah Bapak Mama. Mau diterpa dengan firman Tuhan ibaratnya pedang bermata 2. Bapak Mama pernah lihat pisau silat? Muka belakang tajam hanya muka sah. Muka belakang firman itu beta baca untuk beta pun diri sendiri dikuatkan ketika ada masalah. Beta lebih banyak kuat dengan Tuhan. Bukan bantuan dulu, beta minta doa ada masalah. Mama bercerita tadi, mama keluar, tadi bantuan juga, beta minta doa. Dia mau pinjam uang. Padahal bilang jaga rahasia Ini biasa juga, ember-ember bocor-bocor ini mulut ini. Maka kita orang berhikmat itu, jadilah kita jadi orang bodoh. Karena itu pengkhotbah mengangkat contoh yang membongkar para tembok ini. Juga kotong sebagai anak Tuhan memberikan contoh lain dalam bacaan ini di ayat 9. Coba satu orang baca ke kotong di ayat 9. Karena saya punya edisi 2, nanti saya baca. Bapak Mama semua bawa edisi 1. Kotong. Atau kita bacakan saja. Siapa yang memecahkan batu akan terluka oleh batu itu. Siapa membelah kayu akan cederai oleh kayu itu. Nah ini bahaya. Jadi kalau omong orang ukur-ukur kalau ada yang minta untuk kita pertanggungjawabkan, artinya jangan gali lubang. Kalau PNS, pendeta dokter kan pinjam di bank, tuh gali lubang Habis gajian langsung tutup lubang. Bulan kemarin semua gaji 13, 14 PNS tuh. Pasti sumbangan pinjam datang di pembangunan karena tadi dengar warta jemaat bulan ini potong gereja di dalam. Itu karena Bapak Mama rajin memberi yang terbaik kepada Tuhan. Jadi mari potong melihat potong punya hidup ini supaya tidak membandingkan dengan hidup orang lain. Makan sehari cukuplah. Potong menikmati jam, lu makan di apa? Dia bisa minta lego, seiko. Kita makan beta garam, sana ikan tunjuk, nasi tunjuk begini. Kalau rasa nyaman dan bahagia, aman Bapak Mama. Kita akan tumbuh dengan subur dan tidak stunting. Di sini ada bapak-bapak yang anak stunting, kok mama-mama dong. Bisa jadi ini musim pesta, Di pesta kok bawa itu karutut dong. Supaya dong makan. Jangan mama dan bapak makan kijang. Bosan dua tunggu di rumah mama dan bapak isi dompet, isi tonda, kumpul keluarga. Mantu ada pulang perut dong mengkilat Main kilat Pak, datang di nara dong tengah tulang ini sudah meleleh-meleleh begini. Baru bilang, semua tersiram rumah. Ini anak dong ini. Kira-kira ada mama begitu tuh soalnya. Kalau beta anak tersiram rumah biarkan, karena mereka punya masa. Nanti besok udah Sumati bilang, aduh ya tersiram rumah di Sumati. Kan ada yang tersiram rumah. Itu. Pokoknya di hidup di dalam keluarga tuh harus banyak ada humornya juga. Suami memuji istri, istri memuji suami. Selalu cerita-cerita yang lucu-lucu membuat kita awet Bapak Mami. Kita lupa ada masalah. Saya pun Pak di sana tentu sunika 27 tahun. Bukan tidak ada masalah, masalah banyak. Bapak kamu bikin kisah ada masalah. Orang lain pun tidak akan tahu kami ada masalah apa. Masalah dalam pelayanan pun saya tidak pernah cerita ke suami kan. Wibawa pelayanan saya jaga. Saya tidak ember-ember baku ada satu orang, ada orang kita kasar begini teman majelis. Oh sorry, ini saya akan kasih tahu. Karena itu beta jaga. Takutnya dengan rasa suami, siapa yang mau bebu istri? Oh bebu istri lah. Pasti dia juga akan melibatkan diporasa kepada dia punya istri. Karena itu mari kita melihat orang bodoh itu diperbandingkan dengan orang berhikmat itu. Namun, kita lihat di sini orang bodoh itu selalu disoroti.
Orang berhikmat pandai menggunakan kata-kata sehingga ia mendapatkan karunia, atau dia menggunakan kata-kata yang memberikan karunia kepada orang-orang lain. Lain dengan orang bodoh di mana kata-katanya menelan dirinya sendiri. Maksudnya apa ini kata-kata yang diucapkan tanpa pertimbangan, yang nantinya merugikan dirinya sendiri. Biasa penyesalan itu di kemudian hari, kok ngomong langsung menyesal. Penyesalan di kemudian hari. Mama minta maaf, aduh, tadi datang mama beta sempat si mama sini Pinang karena beta tahu ada yang mau sini Pinang kok. Di sini selalu ada yang makan jangan makan nanti gigi rusak. Biar gigi merah ini saya nih punya seri Pinang terus di tasnya saya Pak mau bisa periksa Pinang Bonang, sirih, kampung, lengkap Pak. Nah saya ini bukan punya, sehari bisa 10 kali punya, apalagi di pesta nikah, potong duduk hanya bercerita langsung. Ada yang berteman dengan kita di FB, lihat satu story tiap hari, FB Pro Juson jelas, ya tuh, Bapak Marsara salam interaksi, jangan luas, sorotan aku pokoknya yang aneh-aneh, huma-huma semua Karena kita saling baku tuh ini tidak ada salam. Oh dia salam interaksi, mari kita doakan semoga ininya di rumah sentuh berdoa. Lancar berdoa Nah ini perlu dipertanyakan apakah ini orang berhikmat atau orang bodoh. Kita tinggal masuk ke dalam potong diri ini beta posisi di mana supaya jangan mengganggu banyak hal. Karena itu pun potong selalu pendeta disoroti juga. Jangan bikin ini apa? FB Pro. Apa itu FB Pro? Ada bilang Ibu Pendeta sudah dapat 4.500 pengikut. Biju senang. Langsung beta balas lagi. Karena nanti lihat pendeta Jubina Raharjo Rafael berteman yang beta sudah. Itu ada semua di situ. Saya FB ini dari tahun 2000. HP masih jadul yang bahan Nokia yang foto lebar di anjing langsung anjing makan mau mati. Itu tahun 2000 masih pengen itu HP-nya. Kita yang khusus FB sekarang WhatsApp, IG, apa segala macam. Pokoknya kamu menggunakan itu dengan baik. Karena itu orang bodoh memulai wacananya dengan kata-kata bodoh dan mengakhirinya dengan kata-kata yang lebih bodoh lagi, yang mencelakakan dirinya sendiri. Dan sorotan tajam bagi orang bodoh pada ayat 14, omongan orang bodoh semakin lama semakin berlipat ganda. Siapa yang bodoh? Yakni orang-orang yang sok mengetahui apa yang akan terjadi di masa depan. Sudah tahu kok, tanggal sekian di dunia kiamat. Padahal sampai di tanggal aman-aman saja. Dunia mana yang kiamat? Tidak ada kelaparan, bencana alam, tidak ada apa-apa. Tapi karena biasa kalau dengar info ini baca baik-baik, dulu tanya dulu, oh ini betul kok, tapi dia langsung bagikan. Contoh saja, saya belum mati ada sementara ngomong, turut berduka cita pendeta Jubina Raharjo Rafael telah meninggal dunia. Meninggal di mana? Kau pernah khotbah di Getsemani Tagus? Ada sementara di atas mimbar, cek, soalnya bukan Jubina Raharjo Rafael, Jubina yang lain. Itu karena tidak telusuri itu informasi dengan baik. Karena itu orang bodoh di sini bukan orang yang malas, melainkan diakui mempunyai amal juga. Jerih payahnya itu banyak. Dan ungkapan ia tidak mengetahui jalan ke kota itu Bapak Mama menunjukkan situasi orang bodoh yang begitu pusing, dililit dengan berbagai macam persoalan akibat kata-katanya yang dihamburkan tanpa berpikir, tidak tahu kemana arah ia harus pergi. Dan kalau dihubungkan dengan ayat 14, maka dikatakan bahwa ketidakmampuan manusia untuk mengetahui masa depan. Kalau orang lain bijaksana karena tidak mengetahui masa depan, kalau orang bodoh menjadi kalut sendiri karena sok mengetahui masa depan. Di ayat 16 sampai 20 belum habis ya. Di sini kita lihat ada karakter raja dan para abdinya. Pokok pembicaraannya berpindah ke orang bodoh, ke tokoh raja Bapak-Bapak. Yang disoroti adalah orang yang tidak tepat menjadi raja,
yaitu yang masih kekanak-kanakan. Kanak-kanak di sini meliputi seorang anak sampai dengan batas umur 30 tahun. Kita lihat kita pemimpin Kabupaten Kupang, wakil bupati masih muda, 26 tahun. Wali kota, wakil wali kotanya 26 tahun juga, masih muda. Tapi bukan berarti mereka bodoh. Mereka juga dalam seleksi, mereka sudah masuk dalam calon dan terpilih, pasti mereka mau belajar yang terbaik. Nah, dalam konteks ini kita lihat dikatakan bahwa pagi-pagi itu penguasa langsung makan pagi. Kami kemarin sharing di kantor klasis diskusi PA ini firman. Baik pejabat-pejabat dong pagi-pagi sumakan. Kotong orang-orang kecil ini pagi belum. Terakhir Bapak Mama lihat di rumah sakit, kira-kira pasien-pasien yang kolesterol, darah tinggi, jantung bocor, gagal jantung, segala macam, kira-kira orang-orang yang seperti apa? Saya 5 tahun layani di rumah sakit Dr. Johannes dan rumah sakit Leona 2014 sampai 2019. Kami ada 5 pendeta ditempatkan di sana. Ternyata yang sakit gula darah terbanyak itu mereka yang kopi setiap kali ada pesta. Atau bikin daging kan mesti tes terus toh. Makan tes baru sajikan buat tamu. Sebenarnya amputansi Bapak, ada tangan, ada kaki yang dipotong karena itu luka subusuk, hitam begini. Dan pagi-pagi kami jam 6 harus ada di ruangan untuk pembersihan luka gula darah itu. Bapak kira-kira aromanya karena orang yang kalau lukanya subusuk itu, apalagi kanker payudara yang membusuk, yang meleleh, Bapak kira aroma karena ada yang melayani. Kita kira di sini masih orang jijik paling banyak kan? Ini tidak jijik. Biar orang mau ada besar di situ beta makan terus. Kau bukan sendok ambil di bawah, kau beta taruh di piring ya. Enjoy saja. Karena itu tidak membuat kita jadi garam untuk kita noy. Menikmati ini hidup. Jadi kalau pagi-pagi saja penguasa sumakan pagi, apalagi kita orang-orang kecil kapan jam makannya? Biasa kita makan ya apa adanya. Kalau saya punya makan ya pagi-pagi itu harus ada lawar tomat. Karena tomat itu menolong potong semua ya. Ada minimum itu kayak sebenarnya makan. Itu kan sarapan pagi saya. Nasi, lawar tomat, daun bawang, jadilah kehendakmu. Tidak boleh harus harus ini. Oh, nanti kita masuk dalam dunia dalam rawa bahaya. Kalau makan itu batinda, karena kami ini 10 bersaudara ini di Pugale. Tahu dulu orang tua petani, kita makan apa? Ada telur direbus, orang satu-satu butir. Bapak diambil susu sapi, kita dibagikan mama masak, kita minum susunya yang dipungut di atas yang kental itu, taruh di nasi, kita makan di nasi. Minyak babi dulu kita makan, minyak kelapa taruh dengan nasi panas-panas, melada, enak. Pas sekarang Bapak itu makanan orang miskin. Yang miskin gue dia potong jadi begini. Jadi jangan berpikir hal-hal yang positif. Karena itu karakter raja dan para abdinya itu perlu kotong pertimbangkan juga. Kotong sebagai anak-anak Tuhan bukan kotong menyinggung tentang para pangeran di mana mencari makanan di pagi hari yang dianggap sesuatu yang jelek. Dalam konteks ini makanan yang besar bukan sarapan Bapak Mama. Bisa jadi konotasinya negatif. Makan di mana? Di hotel? Betul makan di hotel? Makan makanan betul? Atau makan yang lain? Sekarang ini kan terjadi banyak hal seperti itu toh. Mereka mencari makan. Kalau ada laru lah di pesta, wih hati bahagia. Aduh tuan rumah pembahagia lah, biar dong kerat-kerat. Moke, sopi, acara belum mulai, terus mabok palan-palan. Di sini kayaknya son ada tapi di daerah-daerah kotong di mana melayani di pedalaman dulu di Amarasi, beta berapa tahun. Kotong mau gereja, bin ada yang suminum memang datang gereja. Karena beta punya kebiasaan keluar gereja itu beta mesti cium semua. Berdiri di sana di majelis harus cium pendeta. Nah itu kotong cium kan sudah satu soki aroma mengganggu.
Nanti mama minum sedikit, minum sedikit bukan minum, toh. Bukan minum sedikit itu tuh tidak minum. Minum saja bapak mama. Tapi ingat jaga kesehatan, pulang lihat rumah, lihat kerja, jangan kayak Abu Nabat punya tugas. Dia bilang, mama masak kesebeka sebanyak mungkin antar di kebun, nanti hari betul fokus habis kebun. Mam tuh api bawa daging banyak-banyak nasi teh Abu Nabat tidur masuk dorong karena su minum larut. Mabok. Nah ini kita kalau bapak-bapak tidak ikuti dengan baik perkembangan dunia, maka ini lagi musim pesta, bapak mama pesta pora ini ada di mana-mana. Kami juga tidak berharap untuk kalau ada yang menikah buat pesta. Di gereja saja syukur disuguhkan kue dengan teh, kan kemampuan keluarga begitu. Kami tidak orang kaya keluarga bersama yang minum teh salah. Terus mama bawa apa kok? Suguhkan yang besar-besar biasa-biasa sah. Ikuti apa yang alur pesta itu mau. Di puntuan mau bikin apa, kita ikuti. Karena itu mereka yang mencari makan dan berpesta pora itu bapak mama, kita juga perlu melihat itu. Para pejabat-pejabat yang demikian bukan orang yang membahagiakan. Bapak mama bisa pergi pembesar-pembesar ke rumah tuh pasti ada botol whisky dipajang di situ. Minuman-minuman keras yang harga 1-2 juta pasti masih disimpan dalam kemasan. Besok suruh bapak mama pergi meloi di sel rumah. Di rumahnya ada Alkitab, di botol aqua, galon. Tapi kalau mungkin saya pun suami pun tempat pasti ada sedikit rendaman misalnya begitu. Tamu datang disuguhkan. Ingat pernikahan di Kana bapak mama. Di jam terakhir baru anggur yang enak muncul. Ini anggur tadi di mana kok ini baru enak ini? Berarti yang rasa itu dia peminum Iya toh. Tadi orang minum sama enak, dong sama omong. Yang suka lebihan sekian banyak ini baru dong tes, iya malaka ya. Namin leko ini. Nah ini baru namanya peminum. Jadi pasti peminum itu dia akan tes. Kalau aku minum sedikit, kok sedikit minum. Pernah minum? Iya. Kasih tahu mau ke mana, sopi mana yang enak. Kadang-kadang bilang mau ke yang air kok. Itu bilang bakar, tak bakar, menyala. Terus bapak dong minum menyala abangku. Iya. Kok bakar, saya bakar. Bakar saya di menyala. Berarti bapak dong minum, so sadar dia ada bakar bapak dong. Iya. Orang selalu tahu itu kalau bilang bakar, tak bakar, menyala. Tapi dong justru terbakar dengan itu minuman keras. Akhirnya nanti hidup pun potong lihat ke depan. Kalau minum alkohol, tapi tidak buat ribut-ribut dengan keluarga, kerja bagus, maka itu disupport. Tapi kalau minum alkohol tidur rumput penuh di kintal rumah juga serta itu rumput. Sebetulnya aneh juga, ya kan? Maka dia sembar hikmat juga. Karena itu berbahagialah engkau yang kita lihat di ayat 6. 16. Jika raja dari sebuah negara yang bebas, keturunan bangsawan, yaitu seorang pemimpin yang sudah mempelajari seluk-beluk, maka kita disebut bangsawan yang baik, sehingga patut menjadi raja. Artinya, ia bukan hanya bangsawan karena keturunan, namun bangsawan karena pendidikan. Banyak orang kaya, Bapak Mama, tidak mau ke sekolah anak. Presiden sudah ada, gubernur sudah ada, bupati, wakil wali kota sudah ada. Memangnya mereka sekolah mau jadi itu kepala negara, kepala daerah? Bukan. Supaya mereka bisa mendidik diri sendiri, juga mengedukasi diri sendiri. Bahwa beta bisa. Nanti orang lain pun anak berhasil. Wih, siapa pun anak tuh? Dia berlulus sarjana. Ketemu punya dong Neo, ketemu pokok sama dong semua sekolah. Mama yang mendorong anak-anak sekolah. Ini musim pesta saja, tolong ini besok semua sekolah kok. Perhatikan anakku seragam, sutarima itu PIP kok dana beasiswa jampi beli, biar pinjam tahan ada kumpul keluarga. Anakku sepatu terobek di mana-mana, baju terobek, kos kaki lebih terobek karena dia di dalam jadi tahan gua nanti habis pesta kalau papa ada uang, mama ada uang baru dibeli. Nanti ibu
anggota dewan yang ada di komisi pendidikan yang keluar perjuangan itu beasiswa akan marah. Mama lihat kalau beliau itu berteriak, susah payah keluar perjuangan itu pendidikan punya dengan dana beasiswa, baru bapak mama gunakan tidak sesuai. Kok sepatu mau harga berapa? 100 pas. Dia pun seragam sekitar 150. Kos kaki dong 155.000 itu di dunia fashion itu banyak sekali. Tapi mama gunakan untuk hal yang lain. Maka kita mau bilang apakah pendidikan ketong berkualitas kesonik kembali kepada diri ketong sebagai orang tua. Artinya bagaimana ketong punya tanggung jawab melihat pendidikan kepada anak-anak kita ke depan. Supaya mau anak-anak berhasil, ketong harus dukung. Karena ketong semuanya orang berhikmat. Tidak bisa dikatakan ketong orang bodoh. Saya pun bapak almarhum selalu bilang begini. Nih bapak dong sekolah SR sah. Nah, tolong bosong anak-anak. Bosong harus lebih dari bapak dan mama. SR ini sekolah rakyat dulu Kami 10 bersaudara. Ya, tidak semua sarjana tapi semua berhasil. Nah itu kan kalau ketong berhasil kan orang tua senang Iya bu anak. Tapi dekat bapak tidak pernah bicara di orang. Dan bapak saya pendiam, almarhum pendiam. Orang lain yang menjadi, bapak tua Cornelis Rafael, untuk Sarah Rafael ke Peter, anak dong, bagus. Dong berhasil. Saya bilang terima kasih karena itu bagian dari doa. Sambil bapak mama mengusahakan banyak hal, tapi kuncinya adalah doa. Mendoakan anak-anak, mendoakan keluarga, mendoakan bapak ibu guru. Saya bilang, ibu guru bisa suka lihat di muka. Di sini ada bapak ibu guru kok? Ada. Kira-kira ada komen-komen miring tentang bapak ibu guru di sekolah soalnya. Kalau sekarang cubit sedikit juga, masih selma. Bentak juga orang video itu bukti bapak. Bentak anak saja kalau di videokan, diviralkan, mama bapak akan dipanggil dan dapat efek jerah sanksi itu sendiri. Jadi harus jadi ibu guru yang ramah, biar anak nakal kan dititip untuk diajar. Di rumah kan bapak mama pu anak kalau banyak beta ke 10 bersaudara, tapi bapak di mama juga si pusing 10, apalagi bapak mama hanya pun satu sudah bisa atur. Baru kasih ibu guru, bapak guru di sekolah. Ibu guru kan ajarin anak kemana bodoh kita bodoh. Kan waktu terbanyak itu bapak dengan mama dengan ini anak-anak. Hanya beberapa jam anak-anak itu dititipkan di sekolah. Jadi kalau bapak mama dukung, maka bapak mama harus melepas. Jangan anak-anak datang, mama tadi Pak Guru ada bilang beta begini. Oh ya bang tua pide kaleon panjang. Di mana itu guru makan gigi toh? Dia di mana ini mati? Kata di bolong sampai sekolah di gigi semua suruh bawa anak karena dia makan gigi dari rumah toh. Belajar untuk tidak mengancam. Belajar untuk tidak menghakimi, tapi memberikan yang terbaik kepada anak-anak, mengkomunikasikan dengan baik dengan pihak sekolah, supaya ada relasi yang baik antara guru dengan orang tua dan juga murid. Hal yang terakhir Bapak Mama, dalam pembahasan ini ada beberapa pokok. Hikmat dan karakter diperoleh dari mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Jadi tidak ada sekolah khusus untuk mendapat hikmat dan karakter. Mengasihi Allah dan mengasihi sesama merupakan sekolah dasar untuk memperoleh hikmat. Sekolah tersebut mulai dari rumah, gereja, dan sekolah. Itu mata pelajaran agama terkhususnya. Dan untuk memperoleh hikmat dan karakter, jika pendidikan dasar kuat, maka akan membentuk karakter seseorang. Karakter yang baik lahir dari orang yang berhikmat. Dan catatan kritis kita di bulan pendidikan ini ialah banyak orang yang memiliki pengetahuan karena bersekolah, menyandang gelar akademik sehingga memiliki pangkat jabatan namun tak berhikmat. Ini biasa tim sukses, so bisa apa-apa, makanya dia sukses dan beta jadi kepala desa kok, jadi DPRD kok, jadi bupati kok, maka sudah, lu baru CPNS sudah nanti jadi kabit pertanian. Padahal lihat padi biji saya disedot padi yang mana? Jagung saya itu biji apa?
Tuhan saya yang tahu karena dia tim sukses, dia betul sudah luka di pertanian, sudah atau di bagian pangan kok. Lihat kondisi masyarakat mendata sudah untuk kotong kasih bantuan pangan di sini dapat bantuan kok yang gagal panen tahun kemarin. Kalau intan kan pincang semua lihat semua di rumah ini tersusun karung-karung di teras sampai di gudang. Tapi nanti sampai Oktober dong mulai beli beras. Kau pesta pun bikin mesti jual padi dia beras kau supaya isi tonda, isi dompet, kumpul keluarga ini dan itu. Pesan ada kalau penghasilan hanya hasil dari padi sah. Akhirnya potong bolong masuk batanam ke bibit judong jual ke habis. Tapi saya percaya orang di sini orang baik semua. Dan pernah jual yang begitu-begitu untuk urus keluarga. Bisa dari keluarga undang-undang sonfi karena memang dosen ada apa-apa. Bapak mama saudara-saudara yang terkasih, di zaman di masa yang akan datang, anak-anak kita hanya mampu bersaing dan hidup baik jika mereka bersekolah. Sekarang mau tes apa? S1 Bapak mama. Mungkin hanya polisi dan tentara saya yang tamat SMA, tapi kalau mau pegawai harus S1. Nah kalau sampai S1 diploma juga baik. Security sekarang saya S1. Tidak ada bilang SD ya. Kota Limalu security kan dia harus ikut pendidikan berapa bulan di SPM sana. Dia harus di kiri kanan harus baris berbaris harus bisa. Kota baris berbaris coba belok kiri dia pikan. Karena memang disusun lulus itu baris berbaris saat dia sekolah karena bisa jadi juga di rumah sempat latihan. Tapi kalau coba bilang jai bak mama, di sini ada yang suka berdansa, bergoyang, kayak isombana, ayam kaki kuning, padahal ayam di rumah di kaki hitam semua. Tapi kalau itu lagu mulai bunyi. Kau hanya bisa menatap satu. Tapi bagus juga, banyak gerak gula darah juga bisa normal. Banyak menyanyi juga kita pun gula darah bisa normal. Jadi dilakukan dengan hati yang tulus, jangan terpaksa karena kalau besok maju mantua di sana maju, bensi maju. Tigo yang salah-salah, jadi muka kita fail karena ini juga terjadi. Jadi mari kotong sebagai orang-orang yang berhikmat tidak boleh membanding-bandingkan kotong hidup dengan orang lain karena di situ kotong akan mengalami banyak goncangan. Kotong akan hidup di tengah dunia yang penuh dengan gejolak, persoalan semakin banyak, tapi kotong harus lebih kuat di dalam Tuhan. Supaya kotong pendidikan karakter yang dari Kristus kepada kotong, hidup dalam kerendahan hati, tidak sombong, dan selalu memperhatikan banyak orang. Jadilah orang bijak yang berkarakter, tidak tergesa-gesa dalam mengambil sebuah keputusan. Kata-kata yang diucapkan selalu dipertimbangkan dengan matang. Bahkan kata-katanya adalah karunia. Orang bijak yang berkarakter baik mengalah untuk sebuah kebaikan, namun tetap menyatakan kebenaran. Kalau orang menyatakan kebenaran, Bapak jangan bilang, oh dia tahu dari mana itu kebenaran. Simak saja, dengar saja, simpan di dalam hati, dan komplain, angkat tangan. Di gereja biasa kalau khotbah ada yang setuju diangkat tangan. Ada kok, biasa di sini senang ada ya. Berarti jemaat di sini dewasa dalam iman. Tapi kalau ada di jemaat lain itu, lu pendeta lu masih khotbah turun suara gembala diangkat tangan, ibu ini begini. Oh iya, nanti ketemu di belakang misalnya di ruang konsistori mau sampaikan apa, usul saran di belakang tidak sesuai dengan apa firman, kasih tahu pendeta untuk rubah misalnya. Mari koreksi ini pendeta karena kami terbatas juga dalam melakukan pelayanan. Dan hal yang berikut Bapak Mama, bagaimana kotong bersinergi satu dengan yang lain, kolaborasi dari gereja kepada pemerintah bekerja sama untuk pendidikan ini boleh berkelanjutan. Kalau ada anak-anak yang putus sekolah, gereja juga punya tanggung jawab. Ada laporan dari majelis-majelis rayon. Aduh, anak di sini di semua sekolah karena ini dan itu. Kita bantu dengan pendidikan, dengan biaya. Biasanya ada orang tua lagi. Kemana dia harus berjalan tanpa gereja mengayomi dia. Mari kita sebagai anak-anak Tuhan, bagaimana karakter orang bijak dan orang bodoh dalam kehidupan bersama, kita harus perhatikan bersama-sama. Tuhan memberkati dan menolong kita semua. Amin.